Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ahibati, hafizakumullah, kaum muslimin yang saya cintai karena Allah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu menjaga kita. Hari ini, hari yang paling mulia di dalam sepekan, Jumat 8 Safar 1442 Hijriah. Kita masih di dalam silsilah video Petuah Kiai. Dan ini adalah petuah kiai yang ke-8, yaitu sebesar usaha orang tua mendidikkan kesolehan terhadap anaknya, sebesar itu pula kemudahan datang dari Allah untuk menjadikan anak tersebut anak yang saleh. Ahibati, hafizakumullah ta'ala, hal yang patut kita ingat bahwasanya dan patut kita yakini, bukan hanya patut kita ingat, kita yakini bahwa petunjuk untuk menjadikan anak kita menjadi anak yang saleh di tangan Allah Subhanahu wa taala. Satu-satunya, tiada sekutu bagi Allah. Kita sebagai orang tua tidak sanggup untuk memberikan petunjuk tersebut tanpa izin Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di dalam surat Al-Qasas ayat 56 menceritakan tentang Nabi Muhammad SAW. Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad SAW tidak bisa memberikan petunjuk masuk Islam kepada orang yang engkau cintai, akan tetapi Allah lah yang memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya, dan Allah Maha mengetahui siapa yang orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah. Ayat ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa petunjuk murni datang dari Allah Subhanahu wa taala. Petunjuk seseorang mengamalkan keilmuan Islam, petunjuk seseorang menjadi seorang anak yang saleh, itu murni dari Allah. Kita harus yakini itu. Kita juga harus yakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengetahui siapa orang-orang yang pantas untuk mendapatkan petunjuk. Sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam surat At-Taghabun ayat 2, Allah berfirman, "Huwallazi khalaqakum faminkum kafir wa minkum mu'min wallahu bima ta'maluna basir." Dialah Allah yang telah menciptakan kalian. Maka dari kalian ada yang kafir, dari kalian ada yang beriman, dan Allah Subhanahu wa taala maha melihat apa yang kalian perbuat. Ayat ini memberikan pelajaran bahwasanya keimanan dan kekufuran manusia seluruhnya sesuai dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang berkehendak akan hal itu semua. Dan ini harus kita yakini juga ketika kita mendidik anak-anak kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, "Ma min nafsin manfusah illa kutiba makanaha minal jannati awin nar, wa illa qad kutibat syaqiyatan aw sa'idatan." Tidak ada seseorang yang bernyawa kecuali sudah dituliskan tempatnya dari surga atau neraka, dan sudah dituliskan untuknya dia beruntung ataupun rugi. Semuanya sudah sesuai dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hal yang kita harus yakini juga bahwasanya anak bisa menjadi anak yang saleh, bisa menjadi anak yang sangat tidak saleh. Itu semua sudah ada hikmahnya dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan sesuatu tidak sia-sia, sebagaimana firman Allah di dalam surat Al-Mu'minun ayat 115, "Afa hasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un." Apakah kalian mengira bahwasanya kami ciptakan kalian sia-sia dan kalian tidak dikembalikan kepada kami? Ayat ini memberikan pelajaran kepada kita, kepada para orang tua, bahwasanya apabila kita sebagai orang tua sudah mendidikkan anak kita kepada kesalehan, ternyata kemudian anak tersebut menyimpang, anak tersebut tidak taat, anak tersebut tidak lurus di dalam beragama, maka pada saat itu ketahuilah
bahwasanya di baliknya ada hikmah-hikmah, karena Allah menciptakan segala sesuatu ini tidak sia-sia. Itu poin ketiga yang harus kita pahami baik-baik. Poin keempat yang harus kita pahami baik-baik, bahwasanya Allah sanggup, Maha Kuasa untuk menjadikan seluruh manusia beriman, seluruh anak-anak kita menjadi anak soleh. Allah sanggup. Sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam surat Yunus ayat 99, walau syaa rabbuka la amana man fil ardi kulluhum jami'an afa anta tukrihun nas hatta yakunu mu'minin. Kalau Allah menghendaki, maka sungguh seluruh yang ada di atas muka bumi ini akan beriman seluruhnya. Apakah kamu memaksa manusia untuk mereka menjadi orang-orang yang beriman? Tidak, semuanya atas kehendak Allah. Ini juga kita harus yakini, bahwasanya orang tua ketika berusaha untuk mendidikkan kesolehan kepada anaknya, maka seluruhnya adalah sesuai dengan kehendak Allah. Jika Allah menghendaki, maka mereka menjadi anak yang saleh. Jika Allah menghendaki, maka mereka menjadi anak yang tidak saleh. Yang keempat, yang kelima, yang harus kita pahami baik-baik, bahwasanya tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka sebesar apapun kegigihan orang tua untuk menjadikan anaknya menjadi anak yang saleh, maka pada saat itu la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita pahami hal-hal ini, yang pertama tadi saya katakan bahwasanya petunjuk datang dari Allah Subhanahu wa taala semata. Kemudian yang kedua, bahwasanya Allah lebih mengetahui siapa yang mendapatkan petunjuknya. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala telah menuliskan takdir, baik ini anak baik, anak buruk, sudah Allah Subhanahu wa taala tuliskan. Berarti di situ ada hikmahnya ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan anak tersebut menyimpang dari agama. Yang keempat, Allah mampu sanggup untuk menjadikan anak tersebut menjadi anak yang beriman, yang saleh. Yang kelima, bahwasanya tidak ada daya dan kekuatan hanya dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, saat orang tua mengetahui ini semua, bukan berarti orang tua berpangku tangan. Ya sudahlah, kalau seandainya dia saleh, berarti itu kehendak Allah, takdir Allah, kekuatan Allah. Kalau tidak, ya berarti kita sebagai orang tua sudah diam aja lah. Enggak, tidak begitu. Konsepnya adalah sebesar usahamu untuk mendidikkan kesolehan terhadap anak, sebesar itu petunjuk datang dari Allah untuk kesolehan anak tersebut. Allah berfirman dalam surat Al-Ankabut, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Dan orang-orang yang berjuang di jalan kami, sungguh kami akan beri petunjuk kepada jalan-jalan kami. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyukai orang-orang yang berbuat ihsan. Maka wahai para orang tua, meskipun kita tahu, kita yakini betul-betul hidayah di tangan Allah, kemudian Allah lebih mengetahui siapa yang diberi petunjuk. Allah Subhanahu wa taala menciptakan tidak sia-sia, kekuatan dan daya upaya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah menghendaki seluruhnya beriman, tapi kita tidak boleh sebagai orang tua berpangku tangan. Kita wajib gigih untuk mendidikkan kesolehan kepada anak-anak kita. Dan salah satu kegigihan kita mengenyamkan kepada mereka pendidikan dan pengajaran agama yang baik dan benar kepada anak-anak kita semenjak dini. Salah satu tempatnya adalah pesantren. Di dalamnya anak-anak kita diajari Al-Quran dan hadis Rasul yang dipahami oleh para salafus saleh, sehingga berakidah yang benar, beribadah yang baik, dan berakhlak yang mulia. Didikan anak-anak Anda kesolehan dengan memasukkannya ke pesantren. Semoga bermanfaat. Sallallahu Nabi Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.